Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, seberapapun kita yang hadir pada malam hari ini, saya percaya Tuhan lebih dulu hadir, amin. Karena Dia adalah Allah Immanuel yang selalu beserta kita dan tinggal di dalam kita. Dalam menciptakan hidup kita, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian pengakuan bahwa Dialah Yesus Tuhan dan Allah kami. Marilah bersama-sama kita datang ke hadirat-Nya. Kita bulatkan hati, pikiran, kekuatan, akal budi kita untuk menyembah Dia, mengasihi Dia. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Oh, Tanda, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus, terpujilah Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau yang paling layak kami sembah ya Tuhan. Dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Semua terjadi oleh kehendak-Mu, oleh karena kehendak-Mu. Itu telah ada. Engkau menciptakan semuanya, bahkan kami, untuk kemuliaan-Mu sendiri ya Tuhan. Oh, terpujilah Tuhan. Oh, sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Marilah kita berdiri bersama. Oh, Hosana, Hosana, terpujilah Tuhan. Sana,
terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus. Sadarkah saudara bahwa kita boleh ada saat ini adalah kesempatan yang dikehendaki Tuhan untuk kita menyembah Dia, memuji Dia, karena kita boleh ada karena Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah. Haleluya. Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat Hosana, Hosana, haleluya. Hosana, terpujilah Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah kami, memberkati setiap kami. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus. Tuhan, inilah pujian kami. Nama-Mu dipuji-puji selamanya, Nama-Mu disembah selama-lamanya. Pandanglah kami Tuhan yang berhimpun seberapapun yang kami ini dari sorga. Berkati kami dan lawat kami. Penuhi kami dengan Roh-Mu, supaya pujian kami hanya terarah kepada Engkau ya Tuhan. Terlebih-lebih ketika kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh-Mu pula yang menguduskan kami, mengurapi kami, sehingga setiap firman-Mu yang kami dengar, kami pahami, kami mengerti. Dan oleh Roh yang sama yang dicurahkan Tuhan atas kami diberi kekuatan untuk melakukannya. Setiap kuasa iblis, setan-setan, kuasa kegelapan apapun yang berusaha mengganggu acara kami pada malam hari ini, kami bersatu hati, kami tengking di dalam nama Yesus, boleh keluar dari tempat ini, dan biarlah sukacita surgawi yang boleh menguasai hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu di sini bersukacita? Dialah Tuhan pencipta langit bumi dan pencipta hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh, oh, oh. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil baginya, oh tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil baginya. Haleluya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat. Sekali lagi, oh Tuhan. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa.
Tiada yang mustahil, tiada mustahil bagi Dia. Amin. Kami sungguh percaya ya Tuhan, Gagah perkasa penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Sekali lagi, oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan dua tangannya. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Amin ya. Langit bumi ada oleh karena sepatah kata dari firman Tuhan. Tetapi yang kadangkala tidak dapat kita mengerti adalah ketika kita menderita, ketika kita sakit, kok tidak sembuh-sembuh ya? Bagaimana kita mau mempertanyakan, memahami iman kita kepada Allah pencipta itu? Ingat saudara-saudara bahwa situasi dan keadaan, kalau saya boleh pinjam, seperti mereka-reka yang tidak baik, yang jahat atas hidup kita. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan yang baginya tidak ada satupun yang mustahil, Dia bisa mereka-rekakan penderitaan, kesulitan, sakit, penyakit untuk tujuan, kemuliaan, bahkan kebahagiaan kita. Amin. Puji Tuhan. Dalam kesempatan malam hari ini, saudara-saudara, saya ingin persembahkan satu pujian. Ya, seperti Bapak Ibu saya lihat saya pakai belangkon Surabayan atau Jawa Timur. Lagu ini adalah lagu pengharapan. Pengharapan saya secara pribadi, pengharapan gereja, pengharapan kita. Ini saya, karena gini saudara-saudara ya, lagu Jawa Timuran itu lebih bebas pengekspresiannya ya. Kadangkala lagu-lagu yang memiliki corak budaya itu mau tidak mau itu menjadi bahan kritik terhadap pemerintah, bahkan menjadi wahana juga untuk saling mendorong satu dengan yang lain ya. Seperti remong, seperti apa ya, kidung-kidungannya itu biasanya itu memberi kritik. Satu contoh, pagupon omai doro, melok nipon tambah soro. Ini kan parian ya, parian zaman dulu. Ini memberi semangat kepada para pejuang itu untuk membela tanah air kita. Nah, kesempatan malam hari ini saya ingin menyanyikan pujian itu. Nanti saya mohon maaf kalau ada yang salah karena saya masih belajar cengkokan Jawa Timur yang sebenarnya sangat sulit bagi saya karena saya sudah kebiasaan cengkokan kulonan ya. Puji nama Tuhan. Surabaya kutha gedhe, ayo kanca padha nyambut gawe. Nyambut gawe nyukupi butuhe, tapi jok lali barek gerejane. Tapi iku ngono kudu diusahakno. Gawe lemper ayo ibadah nduk gereja Tengger.
Wong Kristen niku. Tengger iki dolor duwe pangarep-arep iso maju kaya rukun lan bersatu. Iki dangdutan dulur. Ana gunung jenenge Bromo, Gunung Merapi akeh ulone, akeh wong bingung nang kono kene, derek Yesus mesti slamete. Mula dulur ayo bersatu, britano Injil saben waktu. Tengok selamat kabeh mergo Yesus Kristus, imane kuat, GIA tambah maju. Santen dulur parutane klopo, cekap semanten kidungan kula. Matur nembah nuwun para dulur kabeh. Gusti berkahi gereja kita. Amin. Ya itu tadi kidungan Jula-Juli Surabaya. Karena saya tinggal di Surabaya, saya belajar kidung Jula-Juli, tapi kurang pas ya. Mari kita siapkan hati kita pada malam hari ini. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Ya Tuhan, sucikan hati kami, kuduskan kami untuk firman-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, bagi kehadirat-Mu saat ini. Haleluya. Curahkan urapan-Mu Tuhan, bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu, curahkan urapan-Mu Tuhan, bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan. Kepada hamba-Nya
berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami boleh ada hari ini itu semua karena kasih kemurahan-Mu ya Tuhan. Sebentar jikalau kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang boleh memberkati kami. Berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami boleh mengerti pesan Tuhan. Karena kami sadar bahwa firman-Mu adalah penolong hidup kami, di mana kami boleh melalui pengiringan kami kepada Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini ya Tuhan. Terima kasih kami sambut berkat firman-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu. Ya, kita langsung buka bacaan kita. Malam hari ini bacaan kita diambil dari Yesaya pasalnya yang ke-31. Yesaya pasal yang ke-31 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-9. Yesaya pasal 31 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Sudah dapat Bapak Ibu? Sudah ya? Saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Yesaya pasal 31. Yesaya 31 ayat 1 sampai 9 saya bacakan. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Akan tetapi dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang zalim. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu. Dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Seperti seekor singa atau singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Bertobatlah hai orang Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Sungguh pada hari itu kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala peraknya dan berhala-hala emasnya yang dibuat oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa. Asyur akan rebah oleh pedang, tetapi bukan pedang orang, dan akan dimakan habis oleh pedang, tetapi bukan pedang manusia. Mereka akan melarikan diri terhadap pedang, dan teruna-terunanya akan menjadi orang roti. Pelindung mereka akan lenyap karena gentar, dan panglimanya akan lari terkejut meninggalkan panji-panji. Demikianlah firman Tuhan yang mempunyai api di Sion dan dapur perapian di Yerusalem. Amin. Ini dasar perenungan kita pada malam hari ini ya ibu-ibu ya. Nah ibu-ibu ya, bapak-bapak ibu-ibu ya. Nah bapak-bapak ibu-ibu, biasanya orang itu memiliki setiap kita gitu ya. Kita punya sikap yang secara natural ya, yang secara alami itu ketika kita mengalami kesulitan, kita pasti akan mencari bantuan gitu ya. Ini respon alami dari manusia, dan juga menandakan bahwa sebenarnya manusia itu tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri. Apalagi kalau manusia itu sudah dalam posisi kepepet, posisi kejepit gitu ya. Biasanya telepon sana sini mencari bala bantuan. Nah, setujukah Bapak Ibu dengan pernyataan saya berikut ini? Siapa yang kita cari ketika kita terjepit,
dialah yang menjadi andalan kita. Setuju enggak? Setuju ya Bapak Ibu ya? Siapa yang kita cari di saat kita dalam kondisi terjepit, dialah yang menjadi ya andalan kita. Dialah yang menjadi tempat pelarian kita semua. Nah, oleh sebab itu, malam ini kita mau belajar melihat dari firman Tuhan yang boleh dibacakan tadi. Kita mau belajar, kita mau melihat respon umat Yehuda. Tadi itu berbicara soal Yehuda gitu ya, yang dimana mereka berada dalam posisi yang terjepit gitu ya. Istilahnya mereka sedang dalam tahap desperate atau putus asa, tidak ada harapan. Responnya seperti apa? Kita belajar sama-sama ya Bapak Ibu ya. Nah, kita perlu memahami dulu latar belakangnya. Pada saat itu kerajaan Yehuda gitu ya, dipimpin oleh Raja Hizkia, ini sedang diancam terus-menerus sama Asyur gitu ya. Diancam terus-menerus sampai akhirnya Raja Hizkia bingung mau ngapain. Mau cari bantuan ke siapa? Bingung gitu ya. Dulu bapaknya itu dulu bayar upeti sama Asyur. Sehingga apa? Sehingga kerajaan Yehuda tidak akan pernah didatangi. Tapi Hizkia ini sempat menghentikan upetinya sampai akhirnya Asyurnya datang lagi gitu ya, mengancam. Tapi tetap aja sekalipun dibayar tetap ngancam juga gitu ya. Dan sampailah di titik di mana mereka sudah bingung, sudah putus asa, sudah tidak ada harapan. Dan dalam titik inilah gitu, dalam keberadaan mereka, dalam keputusasaan mereka, mereka membangun sebuah koalisi persekutuan dengan Mesir, seperti yang disebutkan dalam ayatnya yang pertama tadi. Nah, Mesir ya, sekali lagi kalau kita baca sekali lagi, Mesir itu disebutkan sebagai satu bangsa yang kerap kali disebut sebagai bangsa yang kuat. Karena apa? Kalau bicara zaman dulu gitu ya, kerajaan terbesar ya adalah Mesir gitu ya. Bangsa yang kuat adalah Mesir gitu ya. Dan oleh sebab itulah banyak orang-orang yang banyak bangsa-bangsa yang mencoba membangun aliansi dengan Mesir supaya apa? Supaya aman ya, supaya terbebas dari ancaman-ancaman kerajaan lainnya gitu. Dan termasuk juga Yehuda pada saat itu. Tetapi yang menjadi satu masalah, kalau kita baca sekali lagi ya Bapak Ibu ya, ayat 1 sampai 3. Kita baca ayat 1 sampai 3. Supaya kita enggak lupa ya. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Akan tetapi dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu. Dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Kita melihat sekali lagi Mesir ini adalah satu bangsa yang sering disebutkan dalam kitab Perjanjian Lama. Dia kuat, dia tangguh, dan sekali lagi banyak bangsa, banyak kerajaan yang membangun aliansi dengan mereka. Termasuk dalam bacaan kita hari ini ada Yehuda, kerajaan Yehuda gitu ya. Nah, koalisi Yehuda dengan Mesir ini sebenarnya menandakan bahwa ini satu hal yang cukup penting tapi diabaikan gitu ya. Ketika Yehuda membangun koalisi dengan Mesir, mereka telah mengabaikan Allah mereka sendiri. Dikatakan dalam ayat yang pertama, mereka mengabaikan Allah yang kudus, yaitu Allah Israel. Ini satu hal yang tentunya sangat tidak baik gitu ya. Hal ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang pertama malah, celakalah orang yang meminta pertolongan yang bukan kepada Tuhan.
Satu hal yang penting gitu ya Bapak Ibu ya. Dan kita melihat respon Tuhan ketika Tuhan melihat umatnya sendiri cari pertolongan sama orang lain. Ayat yang ketiga juga gitu ya. Tuhan akan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu. Dan mereka sekalian binasa bersama-sama. Dan betul saja kalau kita belajar lebih lanjut, ya Asyur menang gitu ya, tetap aja Mesirnya dikalahkan sama Asyur. Tapi dalam bentuk bahwa Allah lah yang mengizinkan Asyur untuk menghancurkan Mesir. Dan Israel ya sudah hopeless, tambah tidak ada siapapun yang bisa membantu mereka. Akan tetapi Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan bacaan kita, kalau kita sering membaca Alkitab, kita mengetahui di balik adanya konsekuensi atau hukuman lah ya, kalau kita bilang, selalu akan ada berita anugerah yang Tuhan berikan buat umatnya. Kalau kita baca sekali lagi ayat yang keempat dan yang kelima, mungkin satu orang boleh bacakan Ibu-ibu. Ayat 4 dan ayat yang kelima. Siapa saja boleh? Ayat yang keempat dan kelima. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Seperti seekor singa atau singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya. 5. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Amin. Terima kasih Bu Nini ya. Jadi sekali lagi ketika kita membaca Alkitab, ada konsekuensi atau hukuman yang diberikan Tuhan atas dosa gitu ya. Di satu sisi kita akan selalu melihat adanya berita anugerah dari Tuhan gitu ya kepada orang tersebut. Dari Adam dan Hawa saja kita sudah tahu gitu ya. Manusia jatuh dalam dosa, dihukum, tapi akan selalu ada berita anugerah. Dan di sini pun juga sama. Ayat keempat dan ayat kelima itu menjadi satu jaminan buat orang-orang Yehuda. Ya, bahwa Tuhanlah gitu ya, satu-satunya yang menjadi pelindung umatnya. Dikatakan seperti singa menjaga mangsanya. Dia nggak peduli ada para gembala yang mencoba melawan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya bahwa umat Yehuda itu akan selalu menjadi titik fokus dari perhatian dan kasih Tuhan. Kita hari ini kita menjadi fokus dari perhatian dan kasih Allah. Itu satu jaminan gitu ya. Itu satu hal yang penting yang mestinya kita pegang baik-baik dalam iman kita. Seperti burung yang berkepak-kepak menjaga mangsanya, menjaga sarangnya gitu ya. Ya Tuhan sekali lagi adalah sebuah jaminan. Ini jaminan perlindungan yang diberikan Tuhan bagi umatnya. Sehingga ketika Nabi Yesaya memberitakan hal ini kepada umat Yehuda, seharusnya mereka mengerti bahwa mereka telah salah mengambil keputusan dengan berkoalisi dengan Mesir. Di awal tadi saya menyebutkan bahwa siapa yang kita tuju ketika kita terjepit, itu mau menunjukkan dialah yang menjadi andalan kita. Sekali lagi, umat Yehuda, andalannya siapa Bapak Ibu? Mesir gitu ya. Telah salah mengambil jaminan pelindung. Nah, disinilah Tuhan memberikan anugerahnya melalui Nabi Yesaya menyampaikan gitu ya. Ini loh Tuhanmu gitu ya. Dia nih yang memberikan jaminan perlindungan. Jangan cari yang lainnya gitu ya. Saat dalam posisi terjepit, mengertilah bahwa hanya Tuhan yang layak dijadikan tempat pelarian, tempat perteduhan, tempat yang di dalamnya kita bisa merasa
aman. Inilah sebuah berita anugerah yang diberitakan oleh Nabi Yesaya kepada umatnya Yehuda. Ya, meskipun di awal di ayat yang ketiga kita belajar bahwa mereka dihukum gitu ya. Ya, kalau kita belajar lebih lanjut Israel ya pada ini dibuang gitu ya. Tapi akan selalu ada berita anugerah, dan inilah beritanya bahwa Tuhanlah yang menjadikan dirinya sebagai jaminan dan kita yang menjadi objek dari kasih Tuhan. Satu hal yang sungguh amat luar biasa Bapak Ibu. Nah, untuk itulah dalam ayat yang ke-6 ya dan yang ke-7 Nabi Yesaya menyerukan agar umatnya, orang-orang Yehuda, bertobat gitu ya. Kamu telah meninggalkan Tuhan jauh-jauh. Salah gitu ya. Karena apa? Sekali lagi ada ini loh jaminan perlindungan, yaitu Tuhanmu sendiri. Ayo, mari bertobat kembali kepada Tuhan. Terus mungkin mereka bertanya, lalu Tuhan, kalau saya tidak punya perlindungan lagi kan Mesirnya sudah dihancurkan. Akhirnya bagaimana Tuhan? Nanti mereka tetap ngancam kita gimana? Sekali lagi ya, berita anugerah juga nih, Ibu-ibu ya, Bapak-bapak ya. Ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Kalau Bapak Ibu bisa baca tuh ya. Kita baca aja ya bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Ayat 8 dan yang ke-9. Saya bacakan. Asyur akan direba oleh pedang, tetapi bukan pedang orang, dan akan dimakan habis oleh pedang, tetapi bukan pedang manusia. Mereka akan melarikan diri terhadap pedang, dan teruna-terunanya akan menjadi orang Rodi. Pelindung mereka akan lenyap karena gentar, dan panglimanya akan lari terkejut meninggalkan panji-panji. Demikianlah firman Tuhan yang mempunyai api di Sion dan dapur perapian di Yerusalem. Apa beritanya Bapak Ibu? Bahwa Asyur sendiri itu juga akan menerima penghakiman dari Tuhan. Intinya apa? Selesai masalahnya, dan ini juga selesai masalahnya. Ayo datang ke saya, ke Tuhan sebagai pusatnya. Ya, ayat 7, ayat 8 sampai 9 mengajarkan bahwa mereka nggak perlu takut sama ancaman dari Asyur gitu ya. Karena Tuhan sendiri akan menjagai umatnya, menjagai kotanya Yerusalem. Nah Bapak Ibu, perdengaran firman Tuhan malam hari ini mengingatkan dan mengajarkan kita sekali lagi. Coba kita lihat diri kita masing-masing. Ketika kita ada dalam kondisi terjepit, siapa yang kita datangi? Gitu ya. Sekali lagi, siapa yang kita datangi ketika kita dalam kondisi terjepit itu menunjukkan orang yang kita andalkan dalam hidup kita. Pertanyaannya, kita sudah tahu lah ya, pastilah saya yakin Bapak Ibu sebelum dengar khotbah ini juga pasti tahu Allah sumber pertolongan satu-satunya dalam hidup kita. Tapi terkadang kenapa sih manusia itu masih suka cari pertolongan selain daripada Tuhan? Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Ada banyak survei yang dilakukan gitu ya, dan kebanyakan orang setuju kalau saya minta pertolongan sama Tuhan, bisa-bisa 100 tahun kemudian baru datang pertolongannya. Mungkin mereka tersugesti dengan bagaimana Tuhan membentuk umat Israel gitu ya. 40 tahun dibentuk. Duh lama yuk, kalau kita minta pertolongan Tuhan, kitanya sudah pulang ke rumah Bapak duluan paling sebelum Tuhan tolong gitu ya. Kita enggak sabar. Pada intinya apa Bapak Ibu? Kita mau menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Ini masalahnya Bapak Ibu ya. Kenapa kadang kita masih suka cari jalan keluar yang lain selain datang sama Tuhan? Karena kita pengen jadi Tuhan atas diri kita sendiri. Nah Bapak Ibu mungkin pernah dengar dalam khotbah-khotbah gitu ya, mungkin di YouTube ada pengkhotbah yang kerap kali mengatakan ini. Izinkanlah Tuhan hadir menolong hidupmu. Libatkanlah Tuhan dalam setiap permasalahan hidupmu. Kalimat ini sebenarnya terkesan benar, tapi sebenarnya kurang tepat juga.
Ya ini ya, perkataan yang terkesan rendah hati gitu. Kita begitu rendah hati meminta Tuhan hadir dalam hidup kita, menolong kita, itu sebenarnya terselip sebuah kesombongan. Karena apa? Karena hidup kita pada intinya punya Tuhan. Ngapain minta izin? Kenapa harus melibatkan Tuhan, minta campur tangan Tuhan? Padahal ya hidup kita sendiri punya Tuhan. Dari sebuah permintaan yang terkesan rendah hati, yang terkesan terlalu religius gitu ya. Tuhan datang ke hidupku, aku butuh pertolonganmu. Libatkanlah Tuhan. Biarkanlah Tuhan campur tangan. Itu sebenarnya kalimat-kalimat yang kurang tepat. Karena apa? Di balik itu terselip sebuah kesombongan bahwa kita sendiri yang mau jadi Tuhan atas diri kita. Padahal diri kita, hidup kita, segala yang ada, yang kita punya, itu semua punya Tuhan. Tanpa meminta campur tangan Tuhan pun sebenarnya Tuhan tahu yang terbaik buat kita semua. Di itulah ya, terkesan Tuhan itu sebagai figuran yang kalau kita butuh, datang Tuhan, tolong. Ya. Nah, di awal tadi saya mengatakan sekali lagi, kalau manusia adalah makhluk yang bergantung. Manusia nggak bisa hidup dengan hanya mengandalkan dirinya sendiri. Ini namanya natur ciptaan Bapak Ibu ya. Kita ini ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu kita bergantung. Bukan kepada sesama ciptaan, tetapi bergantung kepada Sang Pencipta itu sendiri. Ya. Oleh sebab itu, jangan sampai kita salah mencari pertolongan di waktu kita berada dalam kondisi terjepit. Bapak gereja kita, Agustinus, ya, dia mengatakan seperti ini. Dalam hati manusia terdapat sumur yang sangat dalam, yang tidak dapat diisi oleh apapun juga, kecuali oleh Tuhan. Saya coba ulangi sekali lagi, Bapak gereja kita Agustinus dari Hippo, dia bilang seperti ini. Dalam hati manusia terdapat sumur yang sangat dalam yang tidak dapat diisi kecuali oleh Allah. Bapak Ibu, perkataan ini mengajarkan kita bahwa kita manusia sangat butuh Tuhan. Karena sekali lagi memang kita ini makhluk ciptaan. Dan sudah sepatutnya kita bergantung penuh kepada pencipta kita, yaitu Tuhan. Ya, segala hal yang ada di dunia ini gitu ya, memang begitu terlihat menjanjikan, bisa memuaskan hidup kita. Termasuk juga kita berpikir seperti umat Yehuda. Aku tak minta tolong Mesir lah. Kuda-kudanya bagus, keretanya api-api, kayaknya kuat buat nolong aku. Gitu ya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini terlihat menjanjikan, terlihat bisa memberikan kita kepuasan di dalamnya. Akan tetapi ingatlah bahwa ada satu sumur yang dalam, satu hasrat kebutuhan terdalam kita yang gak bisa dipuaskan kecuali oleh kehadiran Tuhan itu sendiri dalam hati kita. Ya. Sekali lagi, dalam hati manusia punya banyak ruang, dan setiap ruang itu bisa saja diisi oleh kekayaan kita, kayak jabatan, kekuasaan gitu ya. Tetapi sekali lagi ada satu ruang yang gak bisa diisi oleh apapun juga. Gak bisa diisi dengan seseorang yang biasanya kita andalkan dalam hidup kita. Mungkin kerabat, saudara, ayah, ibu, orang tua, atau siapapun itu gitu ya. Tapi satu ruang itu cuma bisa Tuhan yang isi gitu Bapak Ibu ya. Jadi malam ini kita diajarkan, diingatkan selalu untuk mencari Tuhan. Ketika kita mengakui, ketika kita mengandalkan Tuhan, di satu sisi kita mengakui bahwa memang Dialah Allah pencipta kita. Ketika kita benar-benar sadar bahwa kita ini makhluk yang bergantung, ciptaan yang bergantung, tapi di satu sisi kita tidak tahu, kita cari pertolongan sama orang-orang lain, itu tandanya kita nggak sadar, kita nggak menyadari bahwa kita punya Tuhan, kita nggak menyadari kita kebutuhan, kepuasan kita sebenarnya ada dalam Tuhan.
tinggal kita cari saja. Tinggal kita datang saja sama Tuhan. Betul memang kalau Tuhan itu menolong kita melalui kehadiran orang-orang di sekitar kita. Apa semalam saya ditolong sama itu kok? Ya sama Mas Kaleb, bukan dari Tuhan. Tahukah Bapak Ibu bahwa pertolongan Tuhan itulah yang termanifestasikan melalui kehadiran orang-orang. Tuhan yang menggerakkan orang-orang untuk menolong kita, bukan orang-orangnya yang bisa jalan sendiri. Butuh apa Mas? Gitu ya. Jadi sekali lagi kita diingatkan, hanya Tuhan satu-satunya sumber pertolongan kita semua. Marilah gitu ya, melalui perenungan malam hari ini kita diingatkan tentang kepada siapa kita harus mencari pertolongan. Sebenarnya bukan hanya saat kita butuh pertolongan saja gitu ya. Karena apa, sekali lagi ada satu ruang yang gak bisa diisi oleh Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita, marilah kita jalani hidup kita ini dengan rasa haus akan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Hanya Tuhan satu-satunya harapan kita, gitu ya. Sebagaimana janji Tuhan ya, yang menjadikan dirinya sebagai jaminan akan sebagai pelindung gitu ya, sebagai sumber pertolongan. Kiranya janji Tuhan yang diberikan kepada umat Yehuda ini juga bisa kita amini dalam hidup kita. Sekali lagi, hanya Kristus harapan kita semua. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita mau refleksikan renungan kita nyanyikan satu pujian, hanya Kristus harapanku. Benar Tuhan, kami diingatkan oleh perenungan kami malam hari ini bahwa pertolongan kami hanya berasal daripada Tuhan. Engkaulah harapan kami ya Tuhan. Dalam terang-Mu, dalam kasih-Mu, Engkau yang kiranya boleh senantiasa menjadi tempat perteduhan kami. Terima kasih Tuhan, Kau boleh mengingatkan kami. Biarlah dalam hidup kami boleh benar-benar mengimani, mengakui kehadiran Tuhan sebagai penolong hidup kami. Tolong kami dalam setiap pergumulan kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa dikuatkan untuk boleh mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan, dan kiranya Tuhan yang boleh menolong kami untuk kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami, dan kami tutup perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Terima kasih kepada hambanya, Saudara Thomas, yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami malam ini. Tuhan Yesus yang memberkati. Mari kita akan membawa persembahan kita malam ini. Petugas persembahan Ibu Rudi, tapi Ibu Rudi nggak datang. Mungkin bisa digantikan oleh Ibu Iin ya. Kita akan pujikan besarkan nama Tuhan sambil kita memberikan persembahan kita. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tuhan yang akan memberi kembali lipat ganda. Mari kita akan bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Oleh karena kasih-Mu kepada kami Tuhan, Engkau menghimpunkan kami malam ini Tuhan. Bahkan kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang selalu mengingatkan kami, mengajar dan mendidik kami untuk selalu lari kepada Engkau, tempat perlindungan kami ya Tuhan. Dikala kesusahan datang, kesedihan dan apapun masalah yang kami hadapi, Engkaulah Tuhan sumber pertolongan kami dan perlindungan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Juga Tuhan di tengah-tengah kebaktian kami boleh mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan berkati kami semua, juga berkati yang mengelolanya, sehingga boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan di dunia ini. Boleh dipakai untuk mendukung pelayanan Tuhan di gereja-Mu, Isa Al-Masih Surabaya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan persembahan kami ini dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami peralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Saya akan bacakan untuk petugas Jumat depan. Firman Tuhan dilayani Penatua Handoko Stiono. Pujian Ibu Lani, kolekte Ibu Imam Hartoyo, keyboard Saudara Yanto, pengumuman Ibu Sosialiana. Ibadah Minggu di Darmo Harapan sore dilayani oleh Pendeta Menahem. Snack sekolah minggu ya dilayani oleh ibu-ibu pengurus Tengger ya bersama-sama ya. Mari kita akan menutup ibadah kita malam hari ini. Doa penutup nanti kami minta Saudara Thomas untuk menutup dan doa.
Mari kita bangkit berdiri, Ibu-ibu. Kita akhiri ibadah kita dengan doa. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan boleh menyertai jalannya ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Tuhan yang kiranya boleh menolong kami dalam perjalanan hidup kami bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya kami boleh selalu menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memeteraikannya dalam hati kami, sehingga kami boleh senantiasa diingatkan. Kami boleh dibimbing oleh Roh-Mu yang kudus untuk boleh melakukannya dalam hidup kami. Kami teringat untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di TPI Tengger ini. Biarlah Tuhan sendiri yang kiranya boleh memberkati dalam setiap pekerjaan, dalam setiap hal yang dirindukan. Kiranya Tuhan yang boleh berkenan untuk selalu mendengar setiap keluh kesah, selalu mengasihi umat-Mu ya Tuhan. Kami teringat mungkin ada jemaat-Mu yang sedang dalam sakit penyakit, sedang ada dalam pergumulan yang berat. Kami percaya Tuhan sendiri yang kiranya boleh menolong. Kami juga berdoa untuk pergumulan TPI Tengger, untuk pertumbuhannya ya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri Sang Kepala Gereja boleh senantiasa menolong gereja-Mu ya Tuhan, untuk boleh terus bertumbuh, mengasihi Tuhan, membawa jemaat Tuhan untuk boleh mengenal siapakah Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh amat berterima kasih karena Tuhan sungguh amat baik dalam hidup kami. Dan sebentar jikalau kami akan berpisah satu dengan yang lain, kiranya Tuhan sendiri yang boleh senantiasa menyertai kami dari hari ini sampai nanti. Kiranya Tuhan boleh datang menjemput kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pelita bagi kakiku,